Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas tentang hadis, yaitu hadis ke-21 dalam kitab Al-Wafi, Sarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Hakim. Sahabatku, dalam kitab Al-Wafi, Sarah Arba'in An-Nawawiyah, siapakah Imam Nawawi yang dimaksud? Dia adalah Al-Imam Al-Alamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ia lahir di desa Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriyah dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriyah. Sahabatku, dalam hadis ke-21 ini, hadis tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Amrin waqila Abi Amrota Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah summa istaqim, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Amr, ada yang menyebut pula Abu Amroh, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut ada perawi yang bernama Abu Amr. Lalu siapakah dia? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sufyan bin Abdillah bin Rabi'ah bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu an. Kunyah beliau adalah Abu Amr. Ada juga yang mengatakan Abu Amroh. Beliau adalah sahabat yang mulia yang menjabat gubernur wilayah Taif pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini ada beberapa dalil Al-Quran yang bersinggungan atau yang memiliki dalil yang sama, yaitu perintah tentang istiqomah. Dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Sahabatku, yang pertama, hadis ini mengajarkan tentang urgensi istiqomah. Dalilnya
dalam surat Hud 112 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ada beberapa pendapat para sahabat dan para ulama berkaitan dengan surat Hud 112 ini. Pendapat yang pertama adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang lebih berat baginya daripada ayat ini, yaitu surat Hud ayat 112. Hasan radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat ini Rasulullah SAW sangat serius dan tidak pernah terlihat tertawa. Al-Khushairi menyebutkan bahwa seorang sahabat bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Engkau bersabda bahwa ubanmu itu disebabkan oleh surat Hud. Bagian manakah? Beliau menjawab, ayat pada surat Hud, yaitu ayat ke-112. Hadis ini juga mengajarkan tentang keutamaan istiqomah. Yang pertama, orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang istiqomah dia akan mendapatkan perlindungan dari malaikat, yaitu dalam surat Fussilat ayat 30. Yang ketiga, orang yang istiqomah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu Allah akan lapangkan rezekinya dalam surat Al-Jin ayat 16. Yang kelima, orang yang istiqomah akan mendapatkan pertolongan Allah berupa karomah, maunah atau yang lainnya. Yang keenam, orang yang istiqomah tanda diterimanya amal, yaitu di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Yang ketujuh, orang yang istiqomah akan bisa mencegah masuknya futur pada diri orang tersebut. Artinya dia bisa terus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan dan terhindar dari penyakit futur. Hadis ini, sahabatku, juga mengajarkan tentang jenis istiqomah. Yang pertama adalah istiqomah dalam ketauhidan, yaitu ketauhidan yang lurus, tidak belok-belok dalam pelaksanaan kehidupannya. Karena kita berjanji semua manusia dalam alam ruh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna." Yang kedua, jenis istiqomah adalah istiqomah dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istiqomah ikhlas dalam beramal. Sahabatku, maka apakah istiqomah itu? Yang pertama, menurut Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, istiqomah adalah tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, menurut Al-Khushairi, istiqomah adalah sikap yang menghasilkan kebaikan selanjutnya. Yang ketiga, menurut Al-Washiti, istiqomah adalah etika yang menjadikan sempurnanya kebaikan. Menurut Imam Ibn Rajab rahimahullah, istiqomah adalah jalan lurus tanpa berpaling kanan dan kiri, baik lahir maupun batin. Sahabatku, maka kita harus melakukan yang namanya fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Teruslah istiqomah, dan dalam keistiqomahan kita teruslah diiringi dengan istighfar. Kalaupun kita jatuh kepada dosa, maka segeralah bangkit, beristighfarlah kepada Allah. Lalu suatu saat dia terjatuh kembali dalam dosa tersebut, dia kembali bangkit, tidak terlena dengan dosanya, terus beristighfar. Insya Allah itu adalah keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala, terus berada dalam rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, itu saja, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sahabatku, jangan lupa untuk like,
share, and subscribe channel Dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.